Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini laporan praktikum fisiologi tumbuhan yang berjudul proses respirasi pada jaringan tumbuhan dengan saya Laksmi Rahmawati NIM 2402026 dengan dosen pembimbing Ibu Salmiati MP DPAD dari Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, Indonesia. Proses respirasi pada jaringan tumbuhan merupakan reaksi biokimia penting untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui pemecahan glukosa dengan bantuan oksigen. Energi tersebut digunakan untuk pertumbuhan dan aktivitas sel. Respirasi juga menghasilkan karbon dioksida atau sebagai hasil samping dari proses metabolisme seluler Salisbury dan Ross 2020. Tujuan praktikum: mengetahui adanya proses respirasi pada jaringan tumbuhan, mengidentifikasi produk respirasi berupa gas CO2, melatih mahasiswa menggunakan indikator kimia untuk mendeteksi hasil respirasi. Berikut alat dan bahannya. Langkah pertama, pilihlah kecamba, lalu masukkan ke dalam respirometer. Di bagian atas tabung letakkan sedikit kapas. Langkah kedua, lakukan hal yang sama, lalu kapas diberi KOH, dan perlakuan ketiga diberi NaOH di bagian kapasnya. Pasang tabung, lalu amati selama 5 menit pertama, 10 menit dan 15 menit. Amatin apa yang terjadi, lalu tulis hasil. Perlakuan menggunakan zat pewarna, teteskan zat pewarna menggunakan pipet tetes pada ujung alat. Amati pergerakan zat pewarna selama 5 menit awal, 10 menit, 15 menit, dan catat hasil pada tabel. Berikut adalah tabel hasil pengamatan. Perlakuan biji kecambah hidup dengan kapur menunjukkan perubahan paling signifikan. Warna kecambah berubah menjadi krem kecoklatan pada menit ke-5, semakin coklat pada menit ke-10, dan kecambah tampak layu dengan tabung berembun pada menit ke-15. Hal ini menunjukkan terjadinya respirasi aktif pada biji hidup yang menghasilkan gas CO. Gas tersebut bereaksi dengan larutan kapur KO membentuk endapan kalsium karbonat KO yang menyebabkan kekeruhan pada tabung. Ada perlakuan biji mati atau kering dengan CO. Tidak terjadi perubahan berarti di awal pengamatan, karena biji mati tidak lagi memiliki aktivitas metabolisme. Namun, pada menit ke-10 hingga ke-15 terlihat sedikit perubahan warna menjadi kekuningan dan kemerahan serta terbentuk sedikit uap air, kemungkinan disebabkan oleh reaksi kimia antara KOH dan kelembaban di udara. Kontrol tanpa biji dengan NaOH, tidak tampak perubahan berarti selain munculnya sedikit uap pada menit ke-15. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada proses respirasi karena tidak terdapat jaringan hidup penghasil CO. NaOH berperan menyerap CO dari udara sehingga tabung relatif tetap jernih. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa biji hidup mengalami proses respirasi yang menghasilkan CO yang dibuktikan dengan perubahan warna kecambah, munculnya embun pada tabung, serta pergerakan zat pewarna. Sebaliknya, biji mati dan kontrol tidak menunjukkan perubahan nyata karena tidak terjadi proses respirasi. Semakin lama waktu pengamatan, semakin besar aktivitas respirasi yang terjadi pada biji hidup. Daftar pustaka. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.